Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Soleman pasal 25 ayat 28 yang berkata sebagai berikut. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Salomo ingatkan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita tidak dapat mengendalikan diri, kita rentan untuk hancur. Kita rentan untuk menjadi rusak. Kita rentan untuk jauh dari keberhasilan. Karena itu, Salomo mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa orang yang dapat mengendalikan diri, dia menjadi suatu kota yang bentengnya kuat, yang tidak mudah dikalahkan, yang tidak mudah digoyahkan. Pengendalian diri adalah kunci keberhasilan secara rohani maupun secara duniawi. Penguasaan diri adalah hal yang penting karena bahwa di dalam kehidupan ini kita sadar bahwa kalau Alkitab katakan penguasaan diri, pengendalian diri itu sama tembok yang mengelilingi kita, maka kita harus memiliki tembok yang cukup kuat untuk berhadapan dengan banyak hal yang menakutkan kita, yang membahayakan kita. Sebab itu kita melihat bahwa pengendalian diri adalah sebagai suatu bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kehidupan orang-orang percaya. Anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa pengendalian diri adalah tanggung jawab kita bersama. Karena Tuhan berjanji, Dia merupakan pagar tembok yang akan mengelilingi, melindungi kita. Tapi ketika kita tidak bisa menguasai diri, maka Dia pun tidak akan pernah berbuat apa-apa untuk kehidupan ini. Hal yang kedua, bahwa pengendalian diri adalah bukti dari kedewasaan kita. Orang yang dewasa dapat mengendalikan dirinya. Dia tahu apa yang dia akan perbuat, dia tahu kapan dia mulai berbuat, dan dia tahu kapan selesai. Dia bisa selesaikan itu. Itu adalah orang yang dewasa, orang yang punya pengendalian diri. Kita tidak berbuat sesuatu tanpa tujuan. Kita tidak mengerjakan sesuatu dengan tidak ada maksud-maksud yang mulia. Dan ini harus disadari dalam kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan sebagai orang percaya, ingatkan dirimu bahwa kita harus dapat mengendalikan diri sebagai wujud kedewasaan kita. Hal yang ketiga, pengendalian diri adalah menjadikan kehidupan kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh tidak pernah berlawanan dengan keinginan daging kita. Roh tidak pernah berbantah-bantah dengan roh manusia. Sebab itu pengendalian diri itu penting, supaya kita dikuasai, dipimpin, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan kita. Karena tanpa kita bisa menguasai diri atau pengendalian diri, maka kita akan berada dalam posisi yang rentan untuk jatuh, yang rentan untuk gagal, yang rentan untuk binasa. Kenapa? Karena kita tidak punya perlindungan. Dan inilah hal yang patut kita perhatikan, bahwa serangan-serangan dari luar itu hanya tertahan kalau kita punya benteng yang kuat. Serangan dari luar dalam bentuk apapun, entah itu masalah, entahkah itu kemarahan, entahkah itu hawa nafsu, keinginan-keinginan daging, itu akan tertahan karena kita memiliki penguasaan diri. Dan hal inilah yang kita perlu miliki supaya kita ada dalam perlindungan, pengendalian Tuhan. Karena kita ada di zaman akhir ini, begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan, ujian yang mau menyerang kehidupan kita. Sebab itu milikilah kekuatan melalui penguasaan diri, pengendalian diri.
Karena dengan hal demikian kita dapat mewujudkan kehidupan sebagai keluarga Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Oleh kasih karunia-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini harus ada dalam pengendalian diri. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami tidak melupakan bahwa hidup ini harus dikendalikan. Hidup ini harus diatur, harus dituntun oleh ketaatan kami kepadamu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anak-Mu yang sudah pergi tempat pekerjaan, berbisnis, studi, ataupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan, Engkau tolong mereka supaya mereka tetap waspada dan berjaga-jaga, menguasai diri. Karena iblis seperti singa yang mengaum mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.